Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratun Hafiza dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Semester 1. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu Handayani SPDMM selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi yang berjudulkan Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian bahasa pergaulan. Menurut Mulyana dalam Sari 2015-2, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Ragam bahasa itu sendiri adalah bahasa Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Sedangkan bahasa gaul sendiri merupakan ragam bentuk kata atau kalimat singkat, unik, dan bersikap sementara, serta bukan bahasa baku ataupun formal. Oke, selanjutnya, perbedaan bahasa gaul dengan bahasa resmi. Bahasa gaul merupakan salah satu ragam contoh bahasa non-standar atau bahasa tidak resmi yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Contoh penggunaannya yaitu kepada teman sebaya. Sedangkan bahasa resmi digunakan untuk acara formal atau digunakan secara lisan kepada orang yang dihormati. Contoh penggunaannya yaitu dari mahasiswa kepada dosen. Ini teman-teman harus menggunakan bahasa resmi ya, jangan sampai teman-teman menggunakan bahasa gaul, karena suatu perkataan atau kalimat itu mempunyai adabnya. Jadi kita menggunakan bahasa gaul kepada dosen itu tandanya tidak sopan, oke? Selanjutnya, contoh penggunaan bahasa gaul. Di sini saya akan lampirkan beberapa contoh penggunaan bahasa gaul. Yang pertama ada ngakak. Itu artinya tertawa terbahak-bahak. Ada lebay yang artinya lebih atau banyak gaya. Ada bete yang artinya sangat bosan. Ada gajah yang artinya tidak jelas. Dan ada kepo yang artinya ingin tahu urusan orang. Dan masih banyak lainnya ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya bahasa pergaulan. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya pergaulan. Yang pertama, selalu ingin tampil beda dalam pencarian identitas diri. Yang kedua, dinamika kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi yang pesat turun mendorong perkembangan bahasa tersebut. Ditambah lagi dengan kemunculan situs jejaring sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Yang terakhir, kurangnya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak penggunaan bahasa pergaulan. Berikut saya tampilkan beberapa dampak penggunaan bahasa pergaulan ya teman-teman. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. Pergaulan bebas remaja karena dilandaskan kata gaul. Karena istilah atau ungkapan gaul yang sudah membudaya, disadari atau tidak, memiliki makna psikologis yang relatif cukup kuat pengaruhnya dalam komunitas pergaulan remaja. Akibatnya, karena ingin disebut gaul, tidak sedikit di antara remaja yang ikut-ikutan untuk segera memiliki pacar, nongkrong yang tidak penting, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengetahuan penggunaan bahasa Indonesia sangat minim karena lebih menggunakan bahasa gaul. Yang terakhir, mengubur semangat Sumpah Pemuda dalam ikrar kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sangat miris ya teman-teman. Selanjutnya, pro kontra penggunaan bahasa gaul. Pro atau pendapat yang setuju. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa memiliki zamannya sendiri. Mengapa kita tidak mencoba berpikir dari sisi lain dan menganggap bahwa bahasa gaul adalah pengembangan bahasa hasil kreatif penciptanya? Bahasa gaul dianggap tidak akan menghilangkan apalagi merusak bahasa Indonesia. Ada juga kontra atau pendapat yang tidak setuju. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul banyak menimbulkan dampak negatif hingga bisa mengancam bahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia adalah identitas bangsa karena tidak pantas perkembangan zaman dan perubahan teknologi komunikasi menggerusnya, apalagi jika dasar pemakluman pemakaiannya hanya atas dasar pergaulan.
Oke, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa penggunaan bahasa gaul tentu tidak dapat dielakkan seiring perkembangan informasi dan teknologi. Cara paling bijak adalah mengambil sikap pertengahan di mana dalam situasi formal sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sedangkan jika sekedar digunakan dalam pergaulan sehari-hari maupun jejaring sosial tidak perlu dikhawatirkan. Oke, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Doakan saya teman-teman supaya mendapat hasil yang memuaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.